Ya, kembali di Forum Indonesia sudah di segmen terakhir. Saya ingin minta pendapat terakhir mungkin untuk semua narasumber yang sudah hadir di studio. Saya ingin mulai dari Pak Bibit. Pak Bibit tadi sudah jelas gambarannya. Diskusi kita malam ini temanya menanti sikap Jokowi. Jalan-jalan sudah dibukakan dari tadi oleh Mas Radar, kemudian Mas Hanta, Mas Ito. Sikap yang seperti apa yang seharusnya memang diambil dalam waktu dekat kalau tadi ingin teman dari mahasiswa jangan berlarut-larut kasus ini? Oke, saya pikir Presiden harus mengambil sikap yang jelas gitu ya, yang jelas, yang tegas, kemudian yang dapat dilaksanakan. Tolong diperhatikan ada beberapa hal. Pertama, permasalahan bangsa kita ini sekarang ini kenapa korupsi berlarut-larut seperti ini karena moral. Ya, moral bangsa kita sudah terdegradasi. Di lingkungan kelompok tertentu mengatakan bahwa tidak ada makan siang yang gratis, semua sebab pakai duit. Gitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu berat. Terus yang kedua, semua kegiatan ini mengatasnamakan rakyat. Gitu. Sebagai alasan rakyat itu. Apapun, nggak tahu rakyat yang mana gitu ya. Bahkan ada yang mengatakan rakyat yang nggak jelas. Kemudian dalam bertindak juga itu merasa benar. Yang korupsi juga merasa benar, wong yang lain juga biasanya seperti itu gitu ya. Jadi seperti itu ya. Penegakan hukum juga merasa benar, merasa berwenang dan sebagainya, melupakan koordinasi. Marilah kita koordinasikan dengan sebaik-baiknya, nggak ada masalah yang nggak bisa dibicarakan. Walaupun konflik, friksi kayak apapun bisa dibicarakan, saya kira begitu. Oke, baik. Pak Hairudin, sudah berulang 3 kali sampai detik ini konflik antara KPK dan Polri. Anda tentu saya yakin punya keprihatinan tersendiri apa yang melibatkan 2 institusi penegak hukum yang pernah Anda pimpin, yaitu Polri. Ya, jadi sebenarnya konflik ini kan karena ya sama-sama ayam jago ya. Semua dilatih untuk menjadi petarung. Ayam jago? Oh, ya. Semua jadi petarung gitu. Nah, petarung ini harus tunduk pada etika. KPK menurut Undang-Undang KPK nomor 30 itu, dia memiliki 5 kewenangan. 1 koordinasi, yang kedua supervisi, yang ketiga adalah penyidikan, yang keempat pencegahan, yang kelima adalah monitoring. Sebenarnya kalau dipakai supervisi sebelum menetapkan BG itu sebagai tersangka, dia bisa bicara, kenapa you clean, saya kok gini. Nah kalau itu clear tentu saja tidak diusulkan kepada Presiden. Nah ini kelemahannya saya lihat. Tetapi karena KPK itu terlalu seksi mengenakan penyidikan, kan penyidikan menjadi entertainment. Yang tadi Pak Radar mengatakan ini rakyat dan sebagainya. Saya melihat sebenarnya justru rakyat ini sebetulnya diberikan sesuatu tontonan yang keliru gitu ya. Saya kasih contoh, orang seringkali mengatakan people power. Saya pernah jadi Kapolda Jawa Barat, pernah jadi Kapolres Medan, yang selalu diancamkan rakyat akan begini. Nyatanya Jakarta dibakar, Jawa Barat enggak. Ketika saya jadi Kapolda gitu. Jadi saya tidak terlalu percaya yang namanya people power itu. Tetapi ini adalah orang-orang yang selalu merasa dirinya ya sebagai rakyat justru menghasut rakyat. Nah karena tadi yang diminta kita ini seharusnya ini cooling down. Cobalah KPK sama Polri itu bicara baik-baik. Duduk bersama. Semua kan kalau kita lihat pangkatnya tinggi ya. Nah staf penjabat tinggi itu sekarang ini menurut saya meminjam kata-katanya Renal Kasali. Mereka nggak memiliki metakognisi, yaitu kecerdasan untuk menggunakan kecerdasan. Semua cerdas, tapi kecerdasan itu atau tidak punya kearifan. Nah kalau kita punya kearifan, beri kesempatan kepada Presiden memilih. Jangan kita sok tahu, memberi solusi di Sekarang kan zaman reformasi ini kelihatannya antara rekomendasi dan provokasi itu mirip-mirip. Bahkan menurut saya ini udah zaman dulu Orde Baru ini udah teror gitu loh. Ini yang harus dihentikan ya. Baik. Terima kasih Pak Hairudin. Mas Ito, kalau Anda katakan tadi memang harus berada di koridor konstitusi, hukum ketatanegaraan. Sikap apa lantas kemudian begini oleh Presiden? Saya sebelum masuk ke hukum, saya membayangkan begini. Ya mudah-mudahan ya hari Senin pagi begitu ya Pak Presiden mengundang Pak Abdurrahman Samad, Pak Bambang, Pak Pandu, Pak siapa? Pak Jul gitu ya. Dengan beberapa petinggi di Mabes Polri begitu, Pak Wakapolri, Pak Kabar Eskrim, Pak Irwasum kira-kira begitu. Yang salat subuh sama-sama, habis itu jalan-jalan di istana sama-sama, pagi-pagi minum teh sama-sama, begitu lalu bicara seperti Bung Karno dulu mengajak ke Penacir dan lain-lain bicara soal bangsa.
begitu ya. Siapa Gunakan tahu itu ilmu bekal negosiasi andalan Pak Jokowi sewaktu di Solo dan kira-kira Jakarta. begitulah. Lalu saya kira lalu mereka bisa ketemu di situ, lalu bicara-bicara hal-hal yang kira-kira bisa dibicarakan, yang jauh itu dia didekatkan, yang keras itu dilulukan. dipersikat. Gitu ya. Yang kedua, percayalah, formula penyelesaian yang manis dan yang elok sedang menanti Pak Jokowi dan saya kira sedang dilakukan sekarang ini. Senin mulai berproses. Dan saya yakin soal ini akan berakhir dengan manis sekali karena ada perpaduan yang hebat antara legal dan moral dalam soal ini dan sedang menanti penyelesaian itu. Karena itu ya tadi saya bisik-bisik dengan Mas Hanta, kita sabar sebentar, kira-kira 10 sampai 2 minggu lagi lah ini barang akan selesai dengan sangat manis, tidak ada yang terluka, Budi Gunawan tidak terluka, Pak Bambang tidak terluka, DPR juga tidak terluka. Oke, baik. Terima kasih Mas Ito. Apakah nanti hari Senin ada sholat berjamaah antara unsur petinggi kira-kira institusi ini begitulah. di sana oleh Presiden? Jangan lupa juga begini, ada sedikit saja. Baik. Banyak Habis orang Mas Ito, karena harus kita bagi ke Mas Hanta dan juga Mas Radar. Mas Hanta, terakhir kalau saya boleh meminjam satu kutipan kalimat dari pengamat politik siang tadi melihat apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini, Presiden kabarnya sedang memainkan bidak catur. Kalau menurut Mas Hanta seperti apa saya sebenarnya? tidak mengomentari itu ya, tapi kan politik memang kadang mirip dengan main catur, mirip dengan main biliar, kadang orang ngira mau masukin bola merah padahal sedang ingin memasukkan bola biru dan sebagainya. Ya tapi begini, poinnya menurut saya begini, melihat politik itu beda ya ketika basisnya ketika bicara hukum, bukti, fakta, bukti, satu. Kalau bicara politik, mau tidak mau, suka tidak suka, itu berbicara tentang persepsi publik. Nah, kalau kita bicara bernegara, tadi ada konstitusi dan aspirasi rakyat. Nah, soal persepsi itu kita suka tidak suka, ya itulah tuh Presiden. Untuk bagian dari ini semua. Nah, maksud saya Presiden ini mudah-mudahan, saya tidak masuk pada soal KPK dan Polri, semoga ujungnya endingnya happy ya, bagus mudah-mudahan. Tapi maksud saya setiap presiden masing-masing punya gaya kepemimpinan masing-masing. Kemudian konstitusi dan kehendak rakyat harus diperhatikan dan ini momentum bagi presiden. Karena ada persepsi bahwa saya bukan petugas partai misalnya. Saya adalah betul-betul presiden Republik Indonesia. Tapi sedikit saya ingin komentari, sedikit saja. Berapa detik gini. Kalau presiden itu ketika meminta 9 tokoh independen menolak misalnya, kemarin itu menolak, itu agak berbahaya bagi Presiden. Cuma kemarin tidak ditolak, itu berarti masih bagus menurut saya dari perspektif politik. Baik. Mas Radar, terakhir mungkin 20 detik untuk Anda bagaimana Presiden harus bersikap menanti sikap Jokowi. Ya, kalau saya cukup prihatin ya, namanya Presiden ini dikasih veta kompli dari kanan kiri. KPK veta kompli, DPR, Golkar, partainya sendiri kasih veta kompli sama dia bingung dengan berbagai macam veta kompli. Kalau menurut saya jangan dipertemukan cicak sama buahnya, yang dipertemukan tuh KPK sama DPR. Itu kepentingannya berbeda dua itu. Kita tahu agendanya masing-masing. Itu temuin ya kalau perlu ya buayanya kayak ikut-ikutan. Nah, saya kira Pak Jokowi gunakanlah Ronggo Warsito untuk menyelesaikan itu. Nah, nanti semua orang diminta untuk bijaksana supaya dia mendapatkan kehormatan sampai liang lahatnya. Baik, kita nantikan bagaimana sikap Presiden Joko Widodo menghadapi masalah di 100 hari pertama kepemimpinannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Masih ada waktu dan mudah-mudahan tidak berlarut-larut karena supaya tidak lagi berlanjut ada cicak versus buaya jilid selanjutnya, baik 4, 5, 6. Terima kasih, saya Wahyu Boho. Di Forum Indonesia kita akan bertemu di pekan mendatang di hari Kamis di waktu yang sama. Sampai jumpa, selamat malam.